terekam jejak. Jemarimu berdansa, kawan, jangan kau salah berpijak. Pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimau saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap dicinta bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar apa dusta. Dengarkan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan, Dengan semua yang kau baca, yang kau silaukan mata. bibir dan jemari jadi harimau saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap dicinta bersama. Namanya Gia. Dari mana kak? Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Tadi udah muter Fortune Wheel? Udah. Dapat berapa? 30.000. 30.000 lumayan ya buat beli makan atau minum ya. Oke. Jadi gua mau ngasih pertanyaan seputar literasi digital karena di booth ini kita lagi mengampanyakan literasi digital dari Cyber Kreasi bekerja sama dengan Avantgarde. Oke. Simple, pertanyaan simple tentang digital ya. Jadi salah satu pilar digital itu, literasi digital adalah digital safety. Menurut lo apa sih digital safety itu? Keamanan data pribadi salah satunya mungkin. Oke, bisa yang lain?
keamanan apa ya? Safety kan ya? Ya. Keamanan dalam kita digital di era ini. Oke, jadi satu tadi Keamanan data pribadi. kita harus aman. Kemudian yang kedua Keamanan dalam apa ya? Dalam berdigital ya. Ya. Dalam bersosial media mungkin. dalam bersosial media jadi aman-aman ya, jangan hate speech, ya kan? Jangan kita roasting orang, tapi lapor polisi nggak aman, ya kan? Karena ada undang-undang ITE-nya ya. Oke, gimana jawabannya? Betul. Silakan. Terima kasih. Foto dulu. Foto dulu. Boleh tahu namanya siapa? Aris, Namanya Aris ya. Oke. Tadi dapat foto nilai berapa? 45.000. 45.000 lumayan bisa buat dimakan ya. Ya kan? Gua mau ngasih lu pertanyaan senilai 45.000 kira-kira. Ya, dari seputar literasi digital yang lagi dijalankan Cyberkreasi ini. Oke. Pertanyaannya ada pilar yang namanya digital skill. Oke, salah satu pilar dari literasi digital adalah digital skill. Apa itu digital skill kira-kira menurut lu? Digital skill itu ya kemampuan dalam digital dalam dunia digital kali ini. Contohnya? Contohnya ya kita bisa ngedit atau sesuatu apa, Oke. ya, bisa menghasilkan sesuatu seperti foto, kita bisa edit seperti apapun untuk bisa di-share ke masyarakat gitu. Jadi konten ya? Ya lebih ke Ya, konten. jadi kayak YouTuber atau kayak apa Instagram, selebgram itu Ya, masuk ya? ya, Instagram, kan? Facebook. Modeling kan yang pengen upload digital Ya. di internet tapi Ya. digital. Oke? Gimana jawabannya? Betul. Oke. Silakan. 45.000. Oke, thank you. Yakin cuma segitu doang? Satu mana suaranya? Luar biasa. Oke, tadi kita udah menyaksikan para band-band yang luar biasa juga. Iya, kali kita akan masuk ke sesi yang sangat spesial juga untuk seluruh pengunjung di sini. Boleh saya dengarkan tepuk tangannya lebih meriah? Luar biasa. Ya, tentunya bersama saya Jeffrey Simgo, kita akan masuk ke talk show literasi digital bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi dengan tema Gaya Hidup Dunia Digital. Tapi Jeffrey mau nanya dulu, semua yang ada di sini apakah sudah menggunakan hal-hal digital yang sudah boleh teriak suaranya mana? Mantap. Dan tentunya Jeffrey juga nggak sendiri di sini ya. Jeffrey ditemani oleh para narasumber-narasumber yang luar biasa. Siapakah mereka? Ya, ini ada di sebelah kanan Jeffrey, ada yang ganteng, ada yang cantik. Siapa mereka? Tapi sebelum Jeffrey kenalin para narasumber kali ini, Jeffrey mau ngasih tahu bahwa nanti akan ada hadiah e-wallet Rp100.000 untuk 10 orang yang beruntung. Siapa yang mau? Mana suaranya? Wow. Perhatikan literasinya ya, karena ini pasti bakal seru banget. Oke, Jeffrey mau kenalin ya, di sini para narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Safira Razak, profesi sebagai vokalis band. Boleh tepuk tangan dong untuk Kak Safira. Hai Kak Safira. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar Kak Safira? Alhamdulillah baik. Baik ya, cantik sekali hari ini. Aduh, terima kasih. Iya, ini iklan shampoo atau apa di rambutnya? Ini memang bukan sampo biasa. Oh, bukan sampo biasa ya. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Safira. Dan juga telah hadir Kak Jody Caprinata. Dia adalah public speaker dan juga personal branding practitioner, juga founder dan juga COO Bicara Project. Halo semuanya. Wah, ini Aduh. sebenarnya saya nggak ngerasa grogi karena sama-sama orang Bogor, betul? Wah. Kalau rumah saya di Yasmin, di Bogor. Ada yang rumahnya di Yasmin juga? Oh ada. Cimanggu. Oh, ada. Cakep. Di Cilebut, di Bojong, di mana lagi? Banyak lengkap. Tenang. Dikasih hadiah nanti sama Jeffrey ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong paling meriah.
ngomong-ngomong Bogor nih ya. Coba aku mau dengar teriakan dan tepuk tangannya mana orang Bogor? Wah. Waduh. Orang Bogor jangan ditantang, orang Bogor sekali tepuk tangan pada sayang nanti. Oh gitu. Selanjutnya adalah Kak Mustika Kamal, ini juga adalah penyanyi luar Halo biasa. semuanya, selamat sore. Mana semangatnya lagu-lagu Unfest? Wah, walaupun hujan di kota Bogor, tetap semangat. Tetap semangat. Justru kalau ngadain konser di Bogor nggak hujan nggak afdol, betul? Ya. Betul. Oh. Pulang konser nggak basah-basahan nggak konser di Bogor. Nggak resep, itu. berarti nggak resep ya. Oke, tapi ngomong-ngomong soal digital, ya buat seluruh pengunjung yang ada di sini juga, ini Kak Safira akan jelaskan terkait budaya digital nanti ya Kak Benar, Safira ya. yes. Tentang budaya digital. Kalau Kak Mustika akan jelaskan tentang kemampuan digital. Iya, betul sekali. Iya, dan tentunya nanti akan ditutup Kak Jody dengan etika digital. Wow, materi aku pokoknya yang bisa bikin nyaman aja. Bisa bikin nyaman ya, Wow. bisa bikin sayang ya. Kalau udah nyaman pasti saya nggak bisa move on ujung-ujungnya. Oh gitu. Betul. Oke, kalau gitu kita nggak berlama-lama lagi karena udah makin penasaran juga seluruh pengunjung yang ada di sini, penonton-penonton yang sangat luar biasa. Kita akan bahas materi yang pertama terkait budaya digital. Silakan Kak Safira. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Waduh, Ini yang mana? Ini yang mana? Yang baju abu-abu. Yang baju abu-abu Iya. ya? Oke, panitia boleh hampirin ya yang baju abu-abu nanti naik ke atas Oh ya. aman, ada panitia di situ. Oke, Oke. mantap. Yang baju abu-abu, lo gue Cakep. tandain ya. Oke, jadi setuju nggak sih? Hampir semua sisi kehidupan kita ini sekarang sudah terpengaruhi dengan digitalisasi. Setuju nggak? Setuju sih. Iya. Setuju ya. Bangun tidur, yang dilihat apa? HP. Mau makan, bukan kamu yang diingat, tapi handphone yang diingat. Oh. Nah, maka dari itu aku mau kasih tahu ke teman-teman Ada 4 pilar. ada 4 pilar Oke. utama. Yang pertama adalah kemampuan digital yang nanti akan disampaikan oleh Kak Mustika. Terus budaya digital, nanti aku yang akan menjelaskan. Ada Oke. etika digital dan keamanan digital. Budaya digital atau digital culture itu merupakan hasil kreasi karya manusia yang berbasis teknologi internet. Nah, budaya digital tercemin dari cara kita berinteraksi, berperilaku, berkomunikasi dengan menggunakan teknologi internet. Gitu. Oke. Jadi semua serba internet. Semua serba internet. Aku kasih contohnya ya. Apa contohnya? Yang pertama ada, misal kalian nih, ini jomblo semua atau udah pada punya pacar? Iya, mana jomblo suaranya? Saya. Ya Allah, Saya. yang jomblo datang ke sini sendirian. Enggak, jomblo bangga ya. 80% jomblo ini kayaknya. Kayaknya di sini mau cari jodoh sih. Pulang-pulang bawa jodoh. Pulang-pulang bawa jodoh, benar. Oke. Jomblo zaman sekarang nggak perlu khawatir kalau mau cari jodoh. Oh. Ya nggak sih? Langsung aja download dating apps. Download dating apps, centrang-centring, match. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pasti di sini ada yang punya dating apps. Dating apps-nya pada di on-in nggak? Coba di sini ada yang punya dating apps? Ada yang punya dating apps? Tepuk tangan coba. Nah itu dia salah satu contohnya. Oke. Terus ada juga kita kalau mau komunikasi, kalau mau berinteraksi nggak mesti tatap muka langsung. Kayak kemarin kan eranya pandemi, anak-anak sekolah, kuliah, mereka belajar dari rumah lewat Zoom ya kan, Zoom meeting. Dan juga misal yang kerja di kantor mau meeting sama klien nggak mesti datang ke kantor, nggak mesti makan siang dan lain-lain untuk meeting, tapi bisa lewat Zoom meeting juga. Terus belanja online. Nah, mau belanja kebutuhan sehari-hari, belanja makanan, belanja ina-inu, kita tinggal duduk manis di rumah, tinggal nunggu ada seseorang yang datang ketok pintu. Paket. Gitu. Udah paket. bener. Semuanya sekarang serba praktis, serba mudah karena adanya internet gitu ya. Terus juga ada lagi yang mau dengerin musik nggak mesti beli fisik kayak CD, kaset dan lain-lain karena sekarang kita udah bisa streaming musik di internet. Udah tersedia tuh musik-musik kesukaan kalian di sana. Ngomong-ngomong soal budaya digital tadi ya, bahwa sebenarnya digital ini sebenarnya mempermudah kita untuk mendapatkan Yes. informasi. Betul banget. Iya kan? Kita juga secara religius juga bisa mendekatkan diri
kita kepada Bener, Yang Maha Kuasa juga. betul. Kita bisa melihat renungan-renungan, Betul. video-video yang positif buat kita. Aspek apapun gitu sekarang sudah ada di digital, di internet. Betul, dan kita juga akses. bisa banyak belajar sebenarnya Yes, ya bisa banyak sifat-sifat kemanusiaan di Betul. situ. Dan tentunya tujuan digital ada salah satunya untuk mempersatukan negara kita Indonesia ya. Yes, dan Ya. jangan lupa untuk selalu menginformasikan, menyebarluaskan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya ini. Oh, oh. Nah, karena sekali lagi bahwa Indonesia itu beauty in diversity. Dalam. Dalam sekali. Ya, dalam sekali ya kan. Oke, kalau gitu nih ngomong-ngomong setelah budaya. Kalau kita udah punya budaya untuk digitalisasi, tapi kan kita harus punya kemampuannya nggak sih ya untuk Bener banget, untuk skill. mencoba mendigitalize diri itu kan kadang-kadang nggak mudah dan nggak semua orang getting start untuk itu. Nah, Kak Mustika akan bahas nih terkait kemampuan digital. Tepuk tangan dong buat Kak Yeay. Mustika. Selamat sore semuanya. Masih semangat nggak? Masih. Masih Yang di ya. VIP masih semangat ya. Tes lagi Yang kali di ya. belakang lebih semangat nggak? Wow! Yang sebelah kiri masih semangat? Oke, Kak Mustika nih ngomong kemampuan digital sebenarnya Ya, apa di sih sini yang aku harus mau jelasin tentang digital skill yang di sini kalian pasti udah tahu karena ada di ada belakang kita, contekannya ya. di depan kalian. Tapi aku mau bacain, digital skill itu merupakan sebuah kemampuan dalam memahami, mengoperasikan, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses dan mengelola informasi. Teknologi yang dimaksud bisa berupa perangkat digital, software atau hardware, sampai dengan jaringan. Tapi digital skill versi aku lebih ke gimana caranya kalian bisa mendapatkan pundi-pundi. Cuan. Sudah Masih mau beruang kan? ya? Iya. Ini Bagaimana caranya? maksudnya dengan digital kita bisa dapat cuan gitu. Iya, kalau dating apps bisa Oh, dapat jodoh. jodoh. Tapi Tapi kan kalau kita di bisa cari jodoh Instagram, jadi- di YouTube, di TikTok, Oh. itu kita bisa dapat cuan. Oke, jadi selain cari jodoh bisa dapat cuan. Yoi. Oke, coba aku mau tanya lagi di sini nih ya penonton, ada nggak yang di sini sudah menerapkan digital dan udah ngerasain cuannya dari dunia digital? Sana tuh ada, sana ada. Udah di endorse. Iya, ini kayaknya punya ini nih, kayaknya punya toko ya, punya toko online kayaknya ya. Oh iya, mungkin itu marketplace, ya kan, Marketplace. marketplace punya toko online itu. Kalau misalkan kita buat konten-konten kayak gitu, kita punya pangsa pasarnya masing-masing ya. Iya. Gak usah meniru-niru atau aku kepingin viral nih. Viral itu adalah bonus. Viral Oh, itu adalah bonus. bonus. Jadi buat teman-teman konsisten aja dulu. Oh. Nanti di salah satu konten kalian bisa jadi itu yang viral. Kalau Gitu. udah viral biasanya udah deket sama cuan itu ya. Iya, benar. Kalau viralnya positif. Iya. Tapi kalau viralnya negatif, bukan cuan tapi cacian ya. Iya benar, baru mau bilang. Iya. Tapi ngomong-ngomong, lama-lama pembahasan Kak Mustika nih begitu sulit. Lupakan cuan, salah. Ya, itu lagi viral juga. Iya, itu ya salah satunya yang viral Dan gitu jadi kan. cuan, ya. Dan mungkin aku dulu sama Vira sempat di masa itu. Yes. Ya, aku sama Vira sempat ngeband yang kita tuh sempat viral, ya, viral di dunia underground. Di dunia underground. Gitu. Jadi dan itu kita beneran merasakan kayak di sosial media kita dapat endorsement, Oh. endorsement dari produk-produk Brand-brand lokal ya, gitu ya. gitu. Dan sampai sekarang sih masih sih gitu. Dan itu pasti bakal apa ya? Jadi satu poin plus banget buat kalian yang mau berkonsisten di dunia digital ini. Itu jadi sarangnya cuan gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan di sini nih kayaknya penonton juga penasaran ya kan? Boleh ya langsung ditembak ya. Kita tembak. Kan katanya Kak Mustika ini udah pernah viral. Terus sampai sekarang masih dapat endorse-endorsan, iya kan? Iya. Iya, Males gak tuh jawabnya? iya, aku mau tahu dong berapa cuannya. Pasti Boleh kepo nggak cuannya berapa? Mau kepo ya? Kepo ya, berapa sih cuannya kira-kira? Bulanan deh. Kira-kira range-nya. bingung ya kalau kayak gitu ya. Oh, Karena banyak apa ya? Banyak pengaruh dari di luar itu. Gitu, dari oke. sosial media kita kayak gini offline kan kita dapat juga. Tapi kalau kita Tapi bingung. ngomongin Kalau secara misalkan digitalnya secara aja. digitalnya Heeh. itu
Wow! Ya segitu. belum. Aku udah pakai telepati barusan. Belum. Belum. Sebenarnya nggak gede, tapi cukup buat beli SICC lah. Ya Allah, amin ya. Iya, iya. Amin, Oh, amin. maksudnya tanaman yang sebenarnya- dijual apa gimana? Sebenarnya nggak gede, cukup lah buat ongkos dari Bandung ke sini. Oh, Mojang Bandung. Ada Mojang Bandung di sini, ada yang datang nggak orang Bandung? Hai. Wah! Bandung Pride. Pantesan dari sini udah kelihatan cantiknya ya. Ya, kamu bawa bolen pisang nggak? Manik, halo. Ini ngomong-ngomong kamu Mustika bawa bolen pisang nggak? Atau Apa? bawa kue Bandung apa? Aku bawa brownies Kartika Sari. Oke. Nanti kita makan di Sama bawah. gedung Iya, sate di Sari. belakang ada. Oh, gedung sate dari Iya. bawah juga ya? Alun-alun Bandung di bawah, di belakang. Oke. Rasain selain yang dari sosial media itu di marketplace. Oke. Di marketplace kalau misalkan kalian mungkin punya apa namanya toko sendiri, Iya. tapi aku nggak ada toko sendiri. Tapi aku ada di marketplace itu ada program namanya affiliates. Oh. Gitu. Dan itu kalian misalkan kalau misalkan kalian mau dapat cuan dari situ Komisi. Iya, komisi dan itu lumayan. Gitu. Lumayan dari orang yang ngelihat link kalian misalkan diklik aja itu kalian udah dapat cuannya. Dari klik link. Dari klik link udah dapet cuan? Iya. Klik link, Misalkan kita buka marketplace, kita share link yang udah kita pernah belanja gitu. Dan kita bilang ini bagus loh bla 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 gitu kan. Oh, racunnya Mustika. Racunnya Iya. Mustika. Tolong ya kalian ya racunnya Mustika gitu. Wanita racun dunia. Itu lirik lagu. Itu beda lagi. Beda lagi. Itu dari situ, dari klik linknya aja kita udah dapat berapa persen. Apalagi ada orang yang beli. Itu Oh, kalau lebih sampai besar. closing sampai beli dapat lagi? Iya, Waduh. gitu. Dan aku udah Cuan ngerasain semua ya? itu semua gitu. Nah, Oke. ini adalah hal yang penting banget buat teman-teman semua yang kalau misalkan untuk konten sebenarnya mungkin nggak ada passion di ngonten, jadi kalian bisa dapat pundi-pundi dari situ. Oh. Ngomong-ngomong tadi Kak Safira juga bilang iya juga ngerasain atau gimana? Pasti. Hah, Racun betul. Safira. Oh, racun Racunnya Safira. juga ya. Racun Safira. Emang gimana kalau Kak Safira sendiri? Apa? Enggak, jadi kan emang kadang-kadang nih misal kita Heeh. lagi bikin IG story ya. Heeh. Bikin IG story video atau foto, Oke. tiba-tiba adalah yang melihat nih baju. Heeh. Kak, spill linknya dong. Biasanya tuh kayak Iya. gitu, minta Oh. spill link tempat beli bajunya di mana. Heeh. Ya udah, aku kan punya affiliate. Aku gabung affiliate. Hmm. Aku copy linknya, aku taruh di IG story, banyak deh tuh yang ngeklik, kecipratan Tuh, deh kecipratan. komisinya gitu. Oke, jadi cuma klik link aja udah dapet cuan? Iya. Yes. Ini ya yang aku dapat ya. Maksudnya dari pengalaman kayak kita tuh cuma share link dikit aja Heeh. dan gak banyak orang yang beli, itu bisa dapat sebulan 300.000. Itu yang Cuma cuma ngeklik. Ngeklik doang? Iya, itu yang cuma ngeklik. Belum yang beli. Iya, belum yang beli, belum yang komisi 10% atau 20%. Dari gara-gara Dari si penjual. Waduh, gara-gara Gitu. ada yang ngeliat terus pengen beli, gara-gara dipakai Kak Mustika atau Kak Safira gitu langsung Iya, bisa jadi. dapat cuannya. Padahal Wow. kita juga nggak kenal sama yang jual. Iya. Kita nggak itu, kenal tuh kita sama nggak brand kenal. itu juga. Oke. Sebenarnya kita cuma kita ngebantu mereka untuk penjualan mereka sih, Iya. tapi kita pun dapat komisi dari Iya, dari link mereka. itu. Dari mereka. Menarik ya. Oh, jadi Menarik memang- kan? Bener-bener. Kak Mustika, biar orang dapat cuan juga. Dapat cuan tuh. Kayak gitu, hal pertama yang harus dilakukan. Ya itu ngelakuin yang Bikin konten konsisten. hal yang dia bisa kayak aku nyanyi. Kalau kalian bisa masak, kalian konten aja masak. Nah, kalau affiliate-nya Kak Mustika. Kalau affiliate tadi udah Affiliate. dijelasin sama Vira. Oh gitu. Yang share link, copy kalau- link tadi ya. Yang affiliate itu yang paling penting adalah kalian tidak boleh males. Nggak Iya, boleh males untuk betul. apa? Oh. Untuk ngulik. Iya. Untuk ngulik. Karena betul. digital ini kalau nggak dikulik kalian bakal stuck di Iya, situ-situ aja. betul. Ngulik itu kan bikin sambal di ngulik. Salah. Salah. Iya, salah. Nyampur. Jadi daripada ngulikin mantan, mendingan ngulikin digital biar dapat cuan ya. Iya Oke, benar oke. benar.
daripada ngulik. Tapi emang loh, kadang-kadang kita punya, coba nih ngaku nih pengalaman ya. Kadang-kadang kita ini punya platform-platform digital ini hanya untuk stalking, ya Iya. sampai akhirnya kita lupa bahwa kita itu memberikan cuan kepada orang-orang di luar sana. Iya. Kita lupa bahwa kita sendiri itu bisa dapat cuan dari dunia digital. Iya, benar. Sekarang startnya ngapain dulu nih? Buka HP, bikin Iya. konten, Yes, konsisten, konsisten, dan kreatif. lakukan apa yang kita suka. Betul, kreatif ya. Oke, kalau kreatif. gitu aku mulai berpikir apa yang aku suka ya. Karena kalau kita kreatif pasti menarik. Oke. Dan sebenarnya tingkat apa ya? Tingkat famous orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang Iya. berpikir gue harus kayak dia nih biar gue terkenal atau apa. Sebenarnya Iya. enggak ya, karena Enggak. setiap individu tuh juga punya pangsa pasarnya. Betul. Pasti ada satu hal di diri kalian yang bikin orang lain tuh tertarik gitu. Cuma mungkin kalau teman-teman di sini ada yang belum nemu itu apa Oke. gitu. Jadi itu harus dicari. Oke. Kalau Kak Safira sendiri, Gimana tuh? apa yang Kak Safira lakukan? Kalau tadi kan Kak Mustika nih bikin konten yang disukai, konsisten. Kalau Kak Oke. Safira sama atau ada tips yang berbeda? Ya itu sih yang tadi aku bilang kayak yang affiliate tadi itu tadinya aku tuh nggak tahu apa-apa tentang affiliate. Aku bingung kok teman-teman aku sekarang di Instagram story-nya itu nge-share link semua ya. Oh. Ada apa ini ya? Gitu sampai akhirnya lagi ngebaca-baca terus teman aku ternyata ada yang ngejelasin, "Iya, gue ikut affiliate gini. Apa tuh? Akhirnya aku ngulik, kepo. Pokoknya harus KTT. Apa KTT? Kepo tingkat tinggi. Oke, harus kepo tingkat tinggi Iya. supaya dapat uang. Kalau Kak Jody, Apa tuh? apa? Bikin konten atau gimana? Start awalnya? Start awalnya ya, kalau aku karena bergerak di bidang edukasi, Heeh. aku mengangkat hal-hal yang berbau edukasi biar semua orang bisa makin cakep. Karena udah pada cakepnya gitu ya. Heeh. Karena kalau udah cakep, gak usah cari uang, uang yang cari kalian. Wah. Betul banget. Bener ya? Sama ini aku mau tambahin Apa tuh, satu. apa tuh? Kadang di sosial media itu kan kita ada insight kan. Heeh. Nah itu tuh dalam ada waktunya mereka tuh insight-nya menurun. Nah itu Grafiknya. ya grafiknya menurun dan itu tuh kita emang diuji banget untuk nggak boleh nyerah gitu. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Oh, Jadi oke. harus tetap aja konsisten. Benar. Karena bukan kita aja mungkin yang merasakan influencer yang udah followersnya udah banyak, itu mereka juga ngeluh itu soalnya gitu. Oke, jadi Tapi harus tetap semangat. jadi sebenarnya itu juga ngajarin kita untuk tangguh ya dunia digital ini ya. Betul banget. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali Wow. lagi. Digital itu juga ada syarat dan ketentuannya, yaitu harus punya yang namanya digital etik atau etika digital. Betul. Sekarang nih, Kak Jody boleh deh cerita dong Boleh tentang cerita etika ya. digital. Tapi sebelum cerita, karena ini kan makin lama makin rame orang-orangnya, aku boleh nyapa gak sih? Boleh dong. Coba ya, boleh acungkan tangan yang kesininya sama pasangan. Siap. Namanya Banyak. juga ikhtiar ya. Iya, ikhtiar. Digital Ikhtiar. dijelasin bisa dapat jodoh loh dari digital. Oh. Kalau dari Kak Mustika bisa dapat cuan. Kalau dari aku ternyata di dunia digital kita bisa dapat kenyamanan. Sekarang kita bahas tentang etika digital. Nah, ada apinya wah. Karena waktu Kak Jody ngomong ini ada efek-efeknya, emang udah di Iya. setting gitu. Ada filter. Biasa aja nggak apa-apa nggak usah. Ya jadi kalau kita ngomongin gimana caranya biar nyaman, kata kuncinya adalah harus tahu etika dan etiket. Aku tanya sama Jeffrey, apa sih bedanya etika sama etiket? Oke. Etika itu kita tadi mau masuk pakai etika, bayarnya pakai etiket. Oh, salah ya? Betul. Oh, betul. Kan ambil sepedanya ya. Bener-bener ya. Jadi harusnya apa nih, Bang? Nah, jadi etika dan etiket sederhana banget. Etika itu di saat kamu sendirian, kamu harus tetap mematuhi peraturan. Misalnya, walaupun sendirian, jomblo nggak boleh nyuri, nggak boleh membuli. Karena kalau kita melarang etika, biasanya kita akan terkena aspek hukum. Oh. Nah, berbeda sama etiket. Etiket itu hal yang nggak boleh dilarang juga. Kalau dilarang, kita nggak kena aspek hukum, tapi nilai diri kita langsung turun banget.
Oke. Misalkan depan Mustika aku membuang bekas permen karet aku nggak bakal dihukum, tapi aku akan dinilai ini orang nggak sopan banget, Kurang gitu. ajar, gitu ya? Iya. Nah, nilai-nilai kesopanan ini, aku yakin orang-orang Bogor, orang-orang Indonesia ini udah sopan dan santun banget di dunia nyata. Oke. Tapi itu harus bisa kita bawa juga ke dalam dunia maya. Tanpa kita sadari, saat ini kita sudah hidup di dua dunia. Ada dunia nyata, satu lagi dunia Maya. dunia gaib ya jawabnya ya. Bukan ya, dunia maya. Ini menjaga dunia Kalau gaib dunia semua ya. nyata sudah pada tahu, tapi kalau dunia maya, teman-teman harus tahu karakteristiknya. Yang pertama, dunia maya ini tidak tersentuh. Kalau teman-teman ada di media sosial, teman-teman gak bisa saling sentuhan. Tapi ingat, di dalam dunia maya, teman-teman bermain secara pikiran dan perasaan. Oh, Jadi, dalam, Bang. iya. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang diposting, Oh. komentar, itu mengganggu pikiran orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Kemudian, ini dikit lagi penyebaran hoax. Nah sekarang kita lagi di tsunami informasi. Satu lagi, Nah, penyebaran kebencian lewat SARA. Karena kita harus sadar, kita ini beda suku, beda agama, beda gender, beda usia, itu beda-beda. Tolong jangan ditajamkan sehingga itu menjadi kebencian di antara kita. Daripada nyebar kebencian, mendingan nyebar duit ya. Nah, terakhir, karena kita sudah tahu tentang etika digital, yang paling penting, manfaatkan etika digital dengan yang pertama adalah buatlah media digital ini happy. Karena nggak ada orang main media sosial buat sing, nggak ada orang main media sosial buat cari musuh, kecuali sensasi ya. Jadi pastikan media sosial ini bisa membawa kedamaian untuk teman-teman semuanya. Kalau di dalam media sosial teman-teman temukan ada orang yang tidak membuat happy, teman-teman berhak memblok bahkan mereport akun tersebut. Gitu. Yang Berhak kedua, kita ya? berat Berhak ya? ya? Apa? Berhak kita memblok ya? Berhak, Oke. betul. Lalu ada juga bisnis. Betul kata Kak Mustika sama juga Kak Safira, media sosial itu bisa jadi lahan duit. Tolong gunakan itu memperluas lahan cuannya kalian. Jangan sampai media sosial membuat kalian malas. Tapi jadikanlah media sosial biar kita makin produktif, makin aktif dan banyak cuannya. Mantap. Ketiga itu branding. Ini sebenarnya kalau saya jelasin bisa 2 jam kalau branding. Tapi intinya tampilkanlah hal-hal yang baik di media sosial. Karena siapa diri kamu dinilai dari kontennya kamu. Kalau kamu baik, orang bakal sayang sama kamu, bakal suka sama kamu, bakal cinta sama kamu, bakal percaya sama kamu. Akhirnya semua orang cinta sama kamu dan cuan tuh deket dengan sendirinya. Hidup kamu akan lebih baik. Dan terakhir adalah koneksi sesuai ajaran agama saya. Silaturahmi membuka rejeki, begitu pula dengan koneksi di media sosial. Kalau kamu banyakin teman bisa banyakin rejeki gitu Bang Jeffrey. Oh. Terakhir ya. Saya ada kutipan nih buat kamu-kamu Apa tuh? semuanya. Aku, kamu, dia dan mereka itu pasti akan menjadi kenangan. Kayak lagu. Betul, karena kita semuanya nggak akan hidup selamanya di dunia. Kecuali ada yang abadi ya, kayak di film-film kungfu ya. Pasti kita akan meninggal. Nah pilihannya, kamu ingin menjadi kenangan yang baik atau menjadi kenangan yang buruk gitu. Oh, jadi aku pernah dengar pepatah juga nih ya, Kang Jody nih ya. Kang Jody, Kang Jody. Ya, jadi kita itu nanti mau forgettable atau memorable? Betul, Nah. iya dong. Tapi kalau ngomong etika nih, tadi kan bilang juga masalah branding. Tapi kan kalau kadang-kadang nih ya, ada sebagian ya, nggak semua maybe ya, ada sebagian yang memang membranding dirinya dengan hal-hal yang negatif untuk mendapatkan cuan. Itu gimana kalau itu? Sebenarnya kehidupan ini tuh adil. Kalau kita menebar kebencian, pasti endingnya kita akan menuai kebencian itu. Oke. Kalau kita menebar kebaikan, pasti akan dapat kebaikan itu. Begitu pula di media sosial. Kalau teman-teman itu menebar konten yang positif, konten yang baik, percayalah di kemudian hari teman-teman akan mendapatkan manfaatnya juga. Oke, jadi kalau misalkan kita punya konten
sebenarnya mau positif negatif ya akan kembali ke diri kita sendiri ya. Betul, itu pasti. Nah, itulah pentingnya literasi digital teman-teman semua yang ada di sini ya di Festival Lagu-Laguan. Literasi digital itu penting banget buat kita semua karena yang seperti Mas Jody tadi bilang gitu. Bisa aja kita punya konten-konten yang penting viral, tapi konten-konten penuh kebencian gitu itu akan balik sendiri ke kita. Iya. Ya. Maka dari itu ketika membuat konten, ketika kita kenal dunia digital, kita juga penting banget yang namanya literasi, ya nggak sih? Iya, betul Nah, banget. kalau dari Mas Jody sendiri, etika yang Mas Jody sudah terapkan apa? Di Etika apa? sosial media Mas Jody sendiri? Wah, etika pastinya saya akan tahan walaupun kamu punya haters, Pasti ada. punya haters, Pasti punya ada. haters. Pasti ada. Siapa di sini yang gak punya haters? Oh kamu gak punya haters. Kayak kamu bener-bener anak kesayangan ya. Tapi kehidupan ini rata. Semua orang pasti punya haters walaupun kita sudah menjadi orang yang paling baik. Etikanya adalah ketika Anda bertemu dengan haters, jangan turunkan nilai diri Anda, jangan turunkan derajat kamu untuk meladeni haters itu dengan penuh kebencian. Gitu. Oke deh kalau gitu. Nah ngomong-ngomong masalah haters, lovers dan lain sebagainya, kayaknya kita juga akan banyak pecinta dan penyayang. Tapi kita akan kembali lagi setelah break salat maghrib. Kita akan break dulu ya untuk 9 menit ke depan dan kita akan kembali lagi. Oke? Tepuk tangan buat kita semua, boleh mana suaranya? Yeay. Oke, kita akan break dulu. Oh, abis ini bagi-bagi uangnya ya? Iya, kita akan bagi-bagi Terima hadiah. kasih. Coba aku tes dulu suaranya. Mana suaranya di Festival Lagu-Lagu? Sebelah sana mana suaranya? Sebelah sana mana suaranya? Oke, aku langsung aja nih karena udah pada penasaran siapa yang akan mendapatkan e-wallet Yes. ratusan ribu. Betul. Yes. Ada 10. Jadi 10 aku orang ya? butuh 10 orang yang ada di sini untuk masing-masing mendapatkan e-wallet 100 ribu. Dan itu nanti bisa diambil langsung di booth literasi digital yang ada di sebelah sisi kanan ya. Oke, kalau gitu aku mulai dari, kalau aku yang nanya, jangan deh, aku kasih Kak Safira dulu deh yang mau nanya. Oh, aku dulu. Boleh ya? Oke, boleh, Gimana boleh. kalau kita berdiri aja semuanya? Pertanyaan, pertinyiinnya Idili. Oh, bertinggi ini idili. Dunia digital itu pastikan ada yang membawa dampak negatif dan positif. Oh. Nah, untuk kalian, dampak positif apa yang kalian dapatkan dari dunia digital? Oke. Dampak positif apa Dampak yang didapatkan positif dari dunia digital? Siapa yang mau jawab? Siapa? Siapa? Oh ini nih, ini Mbak yang di sini nih. Oke. Boleh disamperin panitia? Ya, jadi banyak dapat informasi yang jelas sih, artikel banyak orang-orang yang nge-share artikel yang positif. Nah itu bisa nambah pengetahuan saya. Oke, jawabannya luar biasa. Bagaimana tim yang standby di bawah? Jawabannya oke? Oke, 100 ribu e-wallet. Boleh langsung diambil di booth literasi digital ya. Oke, pertanyaan kedua. Ada apinya. Ada efek apinya. Oh, sebelum ya. Iya, ini Kalau kayaknya bahasa tanda Sundanya. bahwa harus mengambilnya dari sisi Oh, dari sini. situ, dari situ. Oke, Boleh. kalau dari sisi sini nih kayaknya dari tadi ngeributin Mas Jody. Oke. Ya udah deh Mas Jody kasih pertanyaan. Pertanyaannya yang kita ketahui sama-sama aja ya. Media sosial apakah yang saat ini paling banyak digunakan di Indonesia? Apa? Coba tim silakan hampiri. Tim ini. Media sosial yang paling banyak digunakan saat ini di Indonesia. Oh, siapa? Oh iya udah dari sini katanya. Oh, dari situ nggak boleh siapa. Saya pasrah ya orangnya ya. Saya juga Silakan Pak, apa media sosialnya? TikTok, Instagram. Kurang tepat gimana? Saya bantu boleh? boleh? Media sosialnya logonya warna merah. Nah. Apa? YouTube. Jadi masyarakat Indonesia saat ini masih menggandrungi YouTube. YouTube ya. Oke, Berarti paling pertanyaan ketiga. Kamu Stika deh. Oke, sesuai yang tadi aku bahas, Heeh. apa nama program yang ada di marketplace? Apa nama program yang ada di marketplace? Yang bisa hasilin uang ya? Mana? Ya, yang bisa Tim? menghasilkan cuan. Yang mana tim? Yang mana? Apa? Yang mana? Mana? Ini. Yang ini nih, topi putih nih, topi putih. Iya, Bang. Ya, Mas boleh dibantu. Dia dari jauh tadi lari. Afiliat.
Jawabannya affiliate. Itu mbaknya dari belakang lari ke depan. Cepet banget gercep Pak. Sampai terbang. Itu dipanggil Pak. Nah, gak kerasa ya, tentunya kita sudah menemani seluruh pengunjung festival lagu-laguan hingga saat ini ya kita udah belajar yang namanya gaya hidup dunia digital di Gerakan Nasional Literasi Digital Siber Kreasi. Tentunya kami juga mengadakan kegiatan aktivasi sosialisasi pada tenda literasi digital di sebelah kanan panggung dan tentunya sudah disiapkan hadiah e-wallet total 2 juta rupiah dan tentunya semoga dengan literasi digital ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya saya Jeffrey Simgo bersama Kak Safira, Kak Jody dan Kak Mustika pamit undur diri. Selamat malam. Boleh tepuk tangannya. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru.